Panglima Militer Israel Eyal Zamir dilaporkan menyetujui rencana pendudukan kota Gaza. Mengutip dari Tribun News pada 18 Agustus bahwa rencana selanjutnya akan dibagi dalam 2 tahap, yaitu melibatkan evakuasi massal dan operasi darat bertahap. Media Israel juga melaporkan rencana ini diperkirakan berlangsung selama 4 bulan. Diketahui, tahap pertama mencakup pembentukan zona kemanusiaan di selatan jalur Gaza untuk memfasilitasi evakuasi warga sipil dari kota Gaza. Sedangkan tahap berikutnya berupa pengepungan kota dan masuknya pasukan darat Israel secara perlahan sambil melanjutkan serangan udara. Sebelumnya, pada 7 Agustus, Kabinet Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menegaskan pendudukan kota Gaza sebagai prioritas strategis. Hampir setengah juta warga Israel dilaporkan berunjuk rasa di Tel Aviv untuk menuntut diakhirinya perang Gaza dan pembebasan sandera. Aksi yang digelar pada Minggu 17 Agustus 2025 ini menjadi demonstrasi terbesar sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Protes terjadi hanya beberapa hari setelah Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana operasi militer baru di kota Gaza. Perang yang mendekati 2 tahun itu telah menghancurkan Gaza, membuat jutaan warga terancam kelaparan, serta memperburuk isolasi internasional terhadap Israel. Bahkan polisi dilaporkan menembakkan meriam air ke arah massa hingga menangkap puluhan demonstran. Mengutip dari Tribun News, imbasnya kegiatan sekolah, transportasi umum, restoran hingga kafe di Israel terhenti karena aksi nasional yang digalang keluarga sandera dan korban perang. Sejumlah pemerintah kota dan bisnis menutup operasional sebagai bentuk solidaritas, bahkan 2 teater besar di Tel Aviv menunda pertunjukan mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membanggakan keberhasilannya menggagalkan pembentukan negara Palestina saat mengunjungi pemukiman ilegal di tepi barat. Ia menegaskan Israel tetap memegang kendali penuh atas wilayah itu, meski mendapat tekanan internasional dan desakan dari Presiden Amerika Serikat. Netanyahu menyebut janji lama untuk mencegah berdirinya negara Palestina kini telah ditepati. Pernyataan tersebut muncul di tengah rencana pembangunan 3.400 unit permukaan baru di zona Iwan. Mengutip dari Al-Mayadin pada 17 Agustus bahwa proyek yang dinilai akan memisahkan tepi barat dan mematikan peluang negara Palestina. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich sebelumnya menyatakan rencana ini menjadi paku terakhir di peti mati gagasan dua negara. Meski dikecam, Israel tetap melanjutkan proyek tersebut dengan dukungan penuh Amerika Serikat dan konsensus politik internal. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sebuah rumah di lingkungan Zaytun, kota Gaza. Mengutip dari Al Jazeera pada 17 Agustus, bahwa pecahan peluru dari serangan lain juga dilaporkan melukai seorang anak di kawasan tersebut. Diketahui, militer Israel dikabarkan mengintensifkan pemboman setelah mengumumkan rencana mengambil alih kota Gaza. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk menggusur warga Palestina secara paksa ke wilayah selatan Gaza. Sebelumnya, pada 7 Agustus, Kabinet Israel menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menegaskan pendudukan kota Gaza sebagai prioritas strategis. Meskipun kepala militer Israel sebelumnya menolak tegas rencana tersebut, namun pada akhirnya ia menyetujui operasi itu. Bahkan, serangan terbaru menambah deretan korban sipil di tengah meningkatnya eskalasi konflik di jalur Gaza. Korps Garda Revolusi Islam berhasil membongkar 2 sel teroris yang merencanakan serangan bunuh diri di wilayah tenggara Iran. Pangkalan Quds Pasukan Darat IRGC menyebut 5 teroris tewas melalui operasi yang digelar di 2 lokasi berbeda di kawasan tersebut. Mengutip dari Tasnim News pada 17 Agustus bahwa IRGC menyatakan para teroris itu berencana melakukan sabotase dan serangan bom bunuh diri. Melalui operasi tersebut, ditemukan alat peledak improvisasi dan sekira 25 kg bahan peledak. Operasi ini dilakukan bersama pasukan intelijen untuk memastikan keamanan wilayah perbatasan yang rawan. Selama beberapa tahun terakhir, IRGC juga menggandeng penduduk setempat menjaga stabilitas kawasan. Pasukan darat IRGC diketahui turut membangun ratusan proyek konstruksi serta lapangan kerja untuk memperkuat perekonomian daerah perbatasan Iran.